Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Pasti baik kan? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum dimulai, apa semuanya hadir? Alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan mempelajari materi tentang desain multimedia interaktif. Sudah ada yang tahu belum tentang materi kita kali ini? Oke, nanti Ibu jelaskan. Sekarang untuk tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu memahami konsep multimedia interaktif berbasis web. Yang kedua, siswa mengetahui manfaat multimedia interaktif. Yang ketiga, siswa mampu memahami authoring tools. Sambil dibuka bukunya ya anak-anak. Jadi, multimedia interaktif adalah sebelum itu kita masuk ke definisi dari multimedia interaktif. Multimedia berasal dari kata multi yang artinya banyak atau bermacam-macam, dan medium yang artinya sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan atau memperlihatkan sesuatu. Jadi, multimedia adalah gabungan dari teks, gambar, suara, animasi, dan video. Nah, beberapa komponen tersebut atau seluruh komponen tersebut dimasukkan ke dalam program yang koheren. Nah, jadi multimedia itu juga bisa didefinisikan sebagai suatu gabungan antara teks, gambar, grafis, animasi, audio, dan video secara terpadu melalui komputer. Selanjutnya ada unsur-unsur dari multimedia interaktif. Sudah ada yang tahu belum tentang unsur-unsur dari multimedia interaktif? Oke, saya jelaskan. Yang pertama ada teks. Teks adalah unsur multimedia yang paling dasar. Hampir semua sajian multimedia itu menggunakan unsur teks di dalamnya. Nah, teks sendiri terdiri atas gabungan kata yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi. Nah, susunan teks yang baik dan pemilihan kata yang tepat akan memudahkan pengguna dalam memahami pesan atau informasi yang disampaikan. Teks sering digunakan untuk membuat menu, menyajikan isi atau penjelasan informasi, label, sama caption, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada gambar. Nah, gambar dalam multimedia interaktif bisa dikatakan sebagai unsur yang penting, karena dengan gambar kita dapat memvisualisasikan pesan atau informasi yang bersifat abstrak. Nah, guna memperjelas informasi yang disampaikan, gambar yang dipilih harus bisa mempresentasikan informasi yang disampaikan, sehingga dapat mendukung atau memperjelas informasi tersebut. Nah, gambar bisa berupa foto, grafik, ilustrasi, diagram, dan lain-lain. Selanjutnya ada suara. Suara adalah segala sesuatu yang bisa didengar dengan menggunakan indera pendengaran. Suara bisa berupa narasi,
suara binatang atau benda lain, lagu, efek, suara, dan lain-lain. Nah, suara ini digunakan untuk memperjelas informasi teks maupun gambar, atau bisa menciptakan suasana yang lebih hidup. Nah, menghilangkan rasa jenuh dan menjadi sebuah daya tarik tersendiri lagi bagi pengguna. Selanjutnya ada animasi. Nah, untuk animasi ini adalah salah satu unsur multimedia yang menarik ya, dan banyak digunakan untuk menyajikan informasi atau pesan yang panjang dan kompleks. Animasi merupakan rangkaian gambar yang bergerak secara runtut untuk menyajikan suatu proses tertentu. Melalui animasi, suatu proses yang panjang dan kompleks dapat disajikan dengan baik. Selanjutnya ada pemanfaatan multimedia interaktif. Nah, pasti tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang pesat ini ya. Hampir seluruh bidang itu menggunakan multimedia. Nah, yang pertama ada di dalam bidang pendidikan. Multimedia sudah banyak banget dimanfaatkan dalam bidang pendidikan. Di antaranya dalam bentuk multimedia pembelajaran interaktif, CD tutorial, e-learning, CD pembelajaran, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua ada di dalam bidang bisnis. Nah, dalam bisnis ini kita dapat menampilkan sesuatu agar kita bisa membuat iklan untuk mempromosikan produk yang kita perjualbelikan, yang kita jual. Bisa dengan presentasi pelatihan, demo produk, profil perusahaan, periklanan, simulasi pemasaran, dan masih banyak lagi. Nah, pemanfaatan multimedia di bidang bisnis ini bisa dalam bentuk ya seperti tadi, iklan, produk, demo produk, profil perusahaan. Nah, itu. Terus ada juga dalam bidang pariwisata. Nah, di sini kita memanfaatkan multimedia interaktifnya. Multimedianya itu kita bisa membuat seperti poster tentang wisata yang mau kita buat untuk pemasaran. Itu bisa kita buat poster wisata. Terus untuk hiburan, nah, dalam dunia hiburan pun dominasi oleh multimedia. Nah, misalnya dalam bentuk games, film animasi, film 3D, seni pertunjukan, dan lain-lain. Untuk selanjutnya ada rumah tangga. Nah, di dalam rumah tangga pun juga masih memanfaatkan multimedia. Yaitu apa ya contohnya? Itu ada CD memasak, CD tutorial memasak untuk berkebun, senam, dan keterampilan yang lainnya. Untuk pembahasan selanjutnya adalah authoring tools. Nah, dalam pembuatan multimedia interaktif, kita bisa memanfaatkan beberapa tools yang tersedia. Nah, multimedia authoring tools ini atau alat penyusun multimedia adalah paket perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah multimedia. Nah, authoring tools menyediakan lingkungan terintegrasi untuk menyatukan semua unsur multimedia secara bersama-sama dalam sebuah produksi multimedia. Nah, beberapa contoh dari authoring tools ini
contohnya adalah ada di itu digunakan yang berbasis halaman. Itu ada Microsoft PowerPoint, ada Adobe Dreamweaver. Terus untuk yang berbasis waktu itu ada Adobe Flash, ada Macromedia Director. Terus selanjutnya ada yang berbasis icon, itu ada Adobe Authorware. Nah, oke. Mungkin untuk materinya sudah saya jelaskan semuanya. Gimana anak-anak, apa masih ada yang dibingungkan? Alhamdulillah tidak ada ya. Oke, baik, untuk materi kita kali ini Ibu kira sudah cukup. Nanti dibaca lagi di rumah. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan dari Ibu. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.